Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ada di salah satu tempat para wisata Kota Sorong, yaitu Tanjung Kasuari ya. Dan saat ini juga saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian, biar firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dapat memberkati saudara dan saya di hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius ya, 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Saya bacakan firman Tuhan ini buat saudara sekalian, demikian bunyi firman-Nya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sekali lagi, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius ya. Nah, apa maksud dan tujuan daripada surat ini kepada Timotius? Maksudnya supaya Timotius dalam menghadapi berbagai persoalan, dalam menghadapi berbagai penderitaan di tengah-tengah pelayanannya, Paulus mengingatkan dia supaya dia menjadi kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah kecewa, tidak mudah patah hati, tidak mudah putus asa, ya, tidak mudah kehilangan harapan. Itu maksud dari Paulus, supaya Timotius dalam menghadapi berbagai persoalan, dalam berbagai masalah yang akibatnya akan membuat dia mengalami penderitaan, Paulus mau supaya dia menjadi yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin memberikan beberapa poin penting bagi saudara supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Bagaimana supaya saudara dan saya tetap kuat? Sebagaimana surat Paulus kepada Timotius di tengah-tengah menghadapi berbagai cobaan, masalah, persoalan yang mengakibatkan dia harus menderita. Begitu juga saudara dan saya. Kalau hari-hari ini saudara sedang menderita karena masalah, menderita karena persoalan, baik dalam keluarga maupun di luar, di tempat pekerjaan, di mana saja, sepertinya ada persoalan yang membuat Anda menderita. Nah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, beberapa poin penting agar saudara dan saya menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi saudara supaya saudara dan saya menjadi kuat, yaitu pertama, dengar baik, hidup dalam firman Tuhan. Haleluya. Kalau saudara dan saya hidup di luar firman Tuhan, di luar kebenaran firman Allah, maka saya percaya saudara akan gampang kecewa, gampang putus asa, gampang menyerah, gampang kehilangan harapan. Kenapa? Karena cuman firman Tuhan sajalah yang dapat memberikan kekuatan. Hanya firman Tuhan yang bisa membangun hidup rohanimu dan jasmanimu. Haleluya. Karena Alkitab sendiri berkata bahwa Alkitab ini adalah makanan jiwa saudara dan saya, makanan batin kita ya, untuk kita menjadi kuat di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini saudara ya. Karena itu Paulus juga menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi 4 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi yang memberi kita kekuatan cuman apa? Cuman dari Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Itulah yang bisa memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Dengan kekuatan itulah kita akan mampu dan sanggup bertahan. Kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Poin yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara, yaitu menjaga hati. Haleluya. Kenapa menjaga hati? Di dalam Amsal 4 ayat 23 jelas sekali di sana dikatakan ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah, dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saudara dan saya bisa menjaga hati ya, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan, ujian dan cobaan, saya yakin kita tidak akan mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kita tidak akan mudah terganggu hati kita, dan kemudian kita berbuat
tindakan-tindakan yang mendatangkan dosa atas hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, jagalah hati saudara dan saya. Selama saudara dan saya bisa menjaga hati, maka saya pastikan kita bisa menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Sementara yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya temukan itu ada pada Mazmur 22 ayat yang keempat. Apa itu? Ya, Mazmur 22 ayat 4 di sana menjelaskan bagaimana saudara dan saya kita harus lebih banyak menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Semakin saudara dan saya memuji Tuhan, semakin saudara dan saya menaikkan penyembahan kepada Tuhan, saya yakin saudara, kita akan menjadi kuat. Kenapa saudara? Di atas puji-pujian saudara dan saya, Allah bertakhta. Dan kalau Allah bertakhta itu artinya Allah siap membela saudara dan saya. Allah siap menolong saudara dan saya. Allah akan berperang ganti saudara dan saya. Haleluya. Bahkan di Paulus berkata kepada jemaat di Roma, siapa yang dapat melawan saudara dan saya? Siapa yang dapat melawan kita? Jika Allah di pihak kita. Ketika saudara dan saya menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, itu artinya Allah bertakhta di dalam pujian saudara. Dia ada dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau Allah ada dalam hidup saudara dan saya, siapakah yang dapat melawan kita? Kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi orang yang hebat, yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut dan ragu, Bapak Ibu Saudara, menjalani hidup ini. Kenapa? Karena Allah ada di pihak saudara dan saya. Puji Tuhan saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini buat saudara-saudara semua, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan motivasi hidup saudara dan saya di hari ini. Ya, dengar baik ya, supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita kuat menghadapi penderitaan, kita kuat menghadapi tantangan dan persoalan. Yang pertama, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Haleluya. Ingat baik, cuman firman Tuhan yang memberi jaminan, janji untuk saudara dan saya menjadi kuat. Haleluya. Yang kedua, jagalah hati saudara. Haleluya. Kalau saudara dan saya bisa menjaga hati, kita tidak akan mudah jatuh ke pelbagai pencobaan. Kalau saudara dan saya menjaga hati, kita tidak gampang terpengaruh dan terprovokasi oleh situasi dan keadaan yang nantinya akan menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak baik dan negatif dan mendatangkan dosa dalam hidup saudara dan saya. Jadi jaga hati. Dan yang terakhir, mari perbanyak pujian saudara kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian pada Tuhan. Sembah Dia dengan pujian dan penyembahan dari saudara dan saya yakin kita akan melihat pertolongan Tuhan. Allah bertakhta di atasnya, dan kalau ada Allah bertakhta di atas pujian dan penyembahan saudara dan saya, maka saya yakin kita akan melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Haleluya.